Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap. Sudah siap kan? Belum. Siapa dulu kalian? Siap di salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita absen dulu ya. Ya. Di sini hadir semua atau ada yang nggak hadir? Enggak, Rizky. Siapa? Rizky. Kenapa Rizky? Sakit. Sebelum kita mulai ke materi sekarang, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu untuk mengenalkan unsur-unsur bangun ruang, sisi datar, kemudian untuk menemukan dan menentukan luas dan volume bangun ruang sisi datar, kemudian juga untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar. Itu nanti kalian pelajari, kalian bisa memahami setelah mempelajari materi hari ini. Sebelum langsung ke materi, kita review dulu materi yang kemarin ya. Materi yang kemarin itu tentang apa? Tentang lingkaran. Nah, dalam lingkaran itu ada apa saja? Jari-jari lingkaran, Terus, diameter lingkaran, kemudian, titik pusat lingkaran, terus, busur lingkaran, terus, tali busur lingkaran, terus, curi lingkaran, kemudian, tembereng tembereng lingkaran, lingkaran, sudut sudut lingkaran, lingkaran, garis singgung garis lingkaran, singgung lingkaran, apotema lingkaran. apotema lingkaran. Kemudian untuk mencari keliling lingkaran apa? 2 kali V kali R atau V kali D. I kali D atau kali diameter. Kemudian untuk mencari luas lingkaran. V kali R pangkat 2. Nah, untuk materi hari ini yaitu tentang bangun ruang sisi datar. Ada yang tahu nggak sih bangun ruang sisi datar itu apa? Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang sisinya berbentuk datar, tidak lingkaran. Melengkung. Ya, jadi bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki luas dan volume, yang juga memiliki selimut sebagai penyanggahnya atau sebagai penutupnya, dan berbentuk bidang datar, tidak melengkung. Nah, dari bangun ruang sisi datar itu ada apa saja? Kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, yang pertama yaitu kita bahas dulu mengenai kubus. Nah, ini adalah kubus. Jadi, kubus itu adalah bangun ruang yang berbentuk persegi yang kongruen. Dalam kubus itu ada bidang atau sisi. Ada bidang. Nah, bidang itu yang mana? Bidang itu yang ini nih. Bidang adalah, yang tahu nggak bidang? Daerah yang membatasi antara bagian luar dan bagian dalam ruang. Nah, iya. Jadi bidang adalah daerah yang membatasi antara bagian luar dan bagian dalam. Seperti kalau dalam bangunan ruang ini, yaitu ini nih, tembok. Nah, tembok ini yang membatasi antara bagian luar dan bagian dalam ruangan. Dalam bidang, ada berapa bidang dalam kubus? 6. Ada 6. Apa saja? Ada yang tahu? ABCD, ABCD, ABFE, ABFE, DCGH, DCGH, ADHE, ADHE, ARGH, ADHE, EFGH, BCFG. Kemudian juga dalam kubus itu ada rusuk. Rusuk itu ini nih, garis antara titik A dan B. Nah, ini nih. Ada rusuk. Ada berapa coba yang tahu nggak rusuknya berapa? 12. Apa saja? AB, AB, BC, BC, CD, CD, DA, DA, AE, HE, DH, DH, BF, BF, CG, CG, AF, AF, FG, FG, GH, dan AE. GH, dan AE. HE udah ada. AE. AE. Nah,
Kemudian juga memiliki titik sudut. Nah, titik sudutnya itu yang mana? Yang ini nih. Ini adalah titik sudut. Ada berapa titik sudut? 8. Ada 8. Apa saja? A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, dan H. Kemudian juga ada bidang diagonal atau diagonal bidang? diagonal bidang. Diagonal bidang. Yang mana diagonal bidang tuh? Nah, diagonal bidang itu ini nih. Garis yang memotong pada bidang. Nah, garis yang memotong pada bidang ini jadinya membentuknya apa? Segitiga, siku-siku. Nah, si garis miring ini itu bisa dicari dengan menggunakan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras. Ini adalah AB dan E. Nah, cara mencari AB-nya, AB-nya adalah garis miringnya. Yaitu dengan menggunakan teorema Pitagoras. AB sama dengan bukan AB, EB. EB pangkat sama dengan AB pangkat 2 ditambah AE pangkat 2. Kita misalkan AB ini adalah A dan AE ini adalah A. Jadi A pangkat 2, A pangkat 2. EB sama dengan A pangkat 2 tambah A pangkat 2. Jadi 2 A pangkat 2. EB sama dengan akar dari 2 A pangkat 2. EB sama dengan 2 akar dari 2 A pangkat 2. A akar 2. Nah, ini adalah garis diagonal bidang. Ada berapa diagonal bidang? Ada yang tahu nggak? 12. Diagonal bidang ada berapa? 4. Ada 4. Diagonal bidang ada berapa diagonal bidang? 12. Ada 12. Apa saja? AF, BE, BE, AC, AC, BD, BD, BG, BG, CF, CF, AH, AH, DE, DE, EG, EG, FH. dan FH. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi? HC dan GD. Kemudian ada diagonal ruang. Nah, kalau tadi diagonal bidang itu yang memotong pada bidang, nah kalau diagonal ruang ada yang memotong pada ruang, misalnya seperti ini. Ini seperti ini. Nah, untuk mencari itu bisa dengan menggunakan rumus teorema Pitagoras. Tapi yang menggunakan rumus Pitagoras ininya tuh seperti ini. Ada yang memotong jadi berbentuk segitiga. Jadi EC dengan AC ditambah AE. Karena AC ini memotong pada bidang, AC pangkat 2 itu adalah 2A pangkat 2 ditambah AE ini kita misalkan sebagai A. Jadi A pangkat 2. EC sama dengan 2A tambah A pangkat 2. 2A pangkat 2 tambah A pangkat 2. Jadi 3A pangkat 2. EC sama dengan akar dari 3A pangkat 2. EC sama dengan A akar 2. 3. Ada berapa? Ada. Diagonal ruang ada berapa? Ada 4. Ada 4. Apa saja? AB, AG, BH, BH, EC, dan FD. Kemudian selanjutnya ada bidang diagonal. Nah, bidang diagonal itu sama seperti tadi yang memotong pada bidang, tetapi ini ada dua garis.
sehingga membentuk bidang di dalam ruang seperti ini yang sama, yang kongruen. Nah, ini disebut diagonal bidang. Ada berapa diagonal bidang? 6. Ada 6. Apa saja? HE, CG, kemudian GE, DD, FH, terus BG, HA, BG, HA, BG, HA, BGHA, terus AF, AF, DG, DG. Kemudian apa lagi? EBHC, EB, EBHC, kemudian dan EDFC. Nah, ini adalah bagian-bagian dari kubus. Untuk selanjutnya yaitu mencari luas permukaan dan volume. Luas permukaannya tuh gimana? 6 dikali S pangkat 2. S-nya itu adalah sebagai rusuk, panjang rusuk. Jadi misalkan rusuk itu panjangnya 12 cm. Nah, nanti gimana ngisinya? Ngisinya tuh begini, 6 dikali 12 pangkat 2. Seperti itu. Dan volume. Ada yang tahu nggak volume itu apa rumusnya? Sisi kali sisi kali sisi atau S pangkat 3. Kenapa S pangkat 3? Karena ini sebagai panjang, lebar, dan tinggi. Karena kubus itu memiliki rusuknya yang sama panjang atau yang kongruen, jadinya kita misalkan dengan sisi. Gitu. Paham? paham. Sekarang kita contoh soal, misalkan kubus ini memiliki rusuk 4 cm. Hitunglah luas dan volumenya. Untuk mencari luasnya yaitu 6 dikali S pangkat 2. Ini S-nya itu 4. 6 dikali 4 pangkat 2. 6 dikali 4 kali 4? 6? 16. Jadi berapa? 6 dikali 16? 96 cm. Karena luas, jadi satuannya itu persegi. Kemudian untuk mencari volumenya, S pangkat 3. Jadi 4 pangkat 3 atau 4 dikali 4 dikali 4. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64 cm. Kalau untuk luas satuannya itu adalah persegi, sedangkan kalau untuk volume yaitu kubik. Ini adalah cara mencari luas dan volume. Untuk selanjutnya yaitu balok. Nah, untuk selanjutnya yaitu balok. Balok ini nggak berbeda jauh dengan kubus. Jadi dalam balok itu ada seperti tadi, ada bidang. Ada berapa bidang? Ada 6. Kemudian juga ada tusuk. Tusuknya ada berapa? 12. Ada 12. Kemudian juga ada titik sudut. Sama seperti tadi, titik sudutnya ada berapa? 8. 8. Kemudian ada diagonal Bidang. Sama seperti tadi, ini memotong ke sini dengan menggunakan rumus Pythagoras. Jadi untuk mencari garis miring ini atau EB menggunakan Pythagoras seperti tadi. EB sama dengan AB
AB pangkat 2 ditambah EA pangkat 2. Karena AB ini panjang, kita tulis P pangkat 2 dan EA atau AE ini adalah tinggi. P pangkat 2 P pangkat 2 sama dengan akar EB akar dari P pangkat 2 ditambah P pangkat 2. Nah, ini adalah diagonal bidangnya. Ini adalah panjang diagonal bidangnya. Selanjutnya itu yang bagian bawahnya. Ini. Jadi membentuk sama seperti ini. Ini sebagai A, ini sebagai C, ini sebagai B. Nah, untuk mencari AC-nya sama dengan DC tambah AB. Karena AB ini ada sebagai panjang, kemudian BC seperti pada persegi panjang, ada panjang, ada lebar. Ini sebagai lebarnya. AC sama dengan akar dari L pangkat 2 tambah P pangkat 2. Atau P pangkat 2 tambah L pangkat 2. Sama saja. Dan selanjutnya, nih pada garis ini. Nah, untuk mencari garis miring ini atau GB ini menggunakan teorema Pythagoras. Jadi CB ditambah GC. CB ini sebagai lebar, GC sama seperti ini sebagai tinggi. Jadi GB adalah akar dari L kuadrat ditambah T kuadrat. Ya, seperti ini. Kemudian diagonal bidang ini ada berapa? Ada 12. Selanjutnya itu diagonal ruang. Untuk mencari diagonal ruang sama seperti tadi pada kubus, yaitu di mana memotong pada ruang, di dalam ruang E ke C, sehingga membentuk segitiga dengan memotong juga pada A ke C. A, ini C, dan ini E. Jadi EC sama dengan berapa? AC pangkat 2 ditambah EA pangkat 2. AC pangkat 2, karena ini memotong pada diagonal dan berada di bawah, sehingga ada ini P dan L. Yang ini dimasukin dari P kuadrat tambah L kuadrat dan tambah juga PA ini sebagai tinggi. Jadi diagonal ruang itu adalah P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Ada berapa diagonal ruang? 4. Ada 4, betul. Kemudian juga ada bidang diagonal. Ada berapa? Ada 6. Ada 6, sama seperti tadi. Kita itu mencari luas dan volume. Luas permukaannya apa? 2 kali PL tambah PT ditambah LT. PL seperti tadi, ini ada sebagai panjang lebar karena ada di bagian bawah itu sebagai alas dan bagian atas sebagai penutup. Kemudian ada PT panjang kali tinggi dari sini ke sini. Ini PT. Ada berapa? Ada 2, bagian depan samping dan bagian belakang samping. Kemudian ada LT lebar tinggi dari sini sini. Ada 2. Kemudian untuk mencari volume apa? P kali L kali T. Panjang, lebar, tinggi. Agar kalian lebih memahami, kita langsung saja ke contoh. Misalkan panjangnya itu adalah 15, lebarnya adalah 6, dan tingginya adalah 8.
untuk mencari luas permukaan dan volume. Maka luas permukaannya itu 2 PL tambah PT ditambah LT. Panjangnya berapa? 15 dikali lebarnya 6. Ini 15. Tingginya 8. Lebarnya 6 dan tingginya 8. Lebarnya 6, tingginya 8. Kita operasikan dulu yang dalam kurungnya, yang ada di dalam kurungnya. 15 kali 6 90 tambah 15 dikali 8 120. 6 dikali 8 48. 90 tambah 120 tambah 48 jadi berapa? 258. Kemudian dikalikan 2. Jadi 516 cm. Satuannya persegi. Kemudian selanjutnya untuk mencari volume. Rumus volume itu P kali L kali T. Panjangnya berapa? 15. Kemudian lebarnya 6 dan tingginya adalah 8. 720 cm kubik. Seperti itu. Paham? Kemudian selanjutnya ada prisma. Prisma ini adalah bangun ruang yang memiliki alas atau sisi alasnya dan sisi atasnya itu yang sama atau kongruen, kemudian mempunyai sisi tegaknya itu berbentuk jajar genjang atau persegi panjang. Seperti ini misalnya. Nah, ini adalah prisma segitiga. Sebenarnya prisma itu ada banyak. Ada prisma tegak, kemudian prisma miring, kemudian ini prisma segitiga, dan prisma segi empat. Ada prisma lagi segi 5 dan banyak. Jadi prisma kita misalkan segi N. N ini banyaknya segi. Nah, sama dengan tadi, prisma itu memiliki bidang, tusuk, titik sudut, kemudian diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Oh iya, ada juga tinggi. Tingginya tuh yang ini nih. Ini ada tingginya. Nah, karena prisma itu banyak macamnya, kita bisa dengan menggunakan N plus 2. N itu banyaknya segi pada prisma. Misalkan ini, pada prisma segitiga, berbentuk segitiga. N itu berbentuk segitiga, jadi 3 ditambah 2, jadi 5. Kita hitung. 1, 2, ini sebagai alas, 3, 4, dan belakangnya. Jadi 5. Kemudian untuk mencari tusuknya, itu dengan 3N. Kemudian titik sudut dengan 2N. Kemudian diagonal bidangnya itu N-1. Kita coba pada proses segitiga. 3, 3-1. 3 dikurangi 1 jadi 2. Dijadikan 2, 6. Ada berapa sih diagonal bidang itu? Ada 6. 1, 2, 2, dan 3, 4, 5, dan 6. Kemudian ada diagonal ruang. Kita mencari dengan N-3. Sama seperti ini. Kemudian bidang diagonal dengan N kedua N1. Seperti ini. Cara mencari bidang pada prisma, kemudian supaya prisma, titik sudut pada prisma, dan seterusnya.
Kemudian untuk mencari luas dan volumenya. Mencari luas. Dua dikali luas alas ditambah keliling kali tinggi. Luas alasnya itu yang mana nih? Yang ini. Karena alasnya itu berbentuk segitiga. 2 dikali setengah dikali A kali tinggi. Ini kalau prismanya berbentuk segitiga. Keliling segitiga itu apa? A tambah B tambah C. Tingginya itu ya tinggi prisma ini. Seperti itu, paham? Kemudian sekarang untuk mencari volume dari prisma, luas alas dikali tinggi. Sebenarnya sama dengan kubus dan balok. Itu luas alas dikali tinggi, yang dimana alasnya itu ini berbentuk segitiga. Jadi luas segitiga itu apa? Setengah kali A kali B dikali tinggi. Tingginya itu yang ini, yang tadi, tinggi prisma. Kalau misalkan bentuknya seperti ini, nih, seperti atap rumah. Alasnya itu yang mana? Yang ini, tetap alasnya itu yang ini, yang segitiga ini. Dan tingginya itu yang ini. Jangan ini yang dijadikan alas, tapi ini yang segitiga ini. Misalkan prisma ini memiliki panjang 3 cm, 4 cm, dan tingginya ada 8 cm. Maka kita mencari luas permukaan dan volume. Terus mencari luas permukaan itu apa? 2 dikali luas alas dikali tadi keliling ini ditambah dikali tinggi. 2 dikali luas alas. Lihat, ini alasnya berbentuk apa? Segitiga. Jadi mencari luas segitiga itu apa? Setengah kali A kali tinggi. A tambah B tambah kali B. Dengan 2 dikali setengah. Ini A kali 3 kali 4 tambah hanya apa? 3, kemudian B-nya 4. C-nya diketahui belum? Belum, jadi kita tulis dulu. Nah, karena ini C-nya belum diketahui, maka kita bisa mencari dengan menggunakan rumus Pitagoras seperti tadi. Ini segitiga. Ini sebagai A-nya, B dan 4 cm. Ini belum diketahui. Jadi C 42 dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. C pangkat 2 sama dengan A-nya berapa tadi? 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. 3 kali 3, atau 3 pangkat 2 berapa? 9. Tambah 4 pangkat 2, atau 4 kali 4, 16. Jadi akar dari 9 tambah 16 ini sama dengan 25. Akar dari 25 adalah 5. Jadi C-nya adalah 5 cm. Kita masukkan 2 dikali 3 kali 4, 12. 3 tambah 4 tambah C-nya tadi 5. Kemudian B-nya adalah 8. 2 dikali 12 dibagi 2 berapa? 6 tuh. Kemudian juga ditambah 3 tambah 4, 7 tambah 5, 12 kali 8. 2 dikali 6 tambah 96. 12 ditambah 96 berapa? 8. Jadi volumenya gimana rumusnya? Luas alas dikali tinggi. Kita lihat alasnya itu berbentuk apa? Segitiga. Jadi rumus ketiga adalah setengah dikali
A dikali B kali tinggi. Setelah dikali A-nya berapa? 3. Kemudian P-nya 4. Tinggi pada prisma berapa? 8. 12 kali 8. Berapa? 1/2 kali 12? 6. Ini kali 8. 48 cm. Jawabannya adalah kubik. Kemudian selanjutnya itu yang terakhir, yaitu limas. Jadi nih, misalkan 5 segi 4. Nah, ini limas. Ini titik atasnya sebagai T. Dan ini adalah tingginya. Misalkan ini adalah O. Sama seperti yang tadi, seperti bangun ruang yang tadi, limas ini memiliki bidang. Untuk mencari bidangnya itu dengan N plus 1. N itu apa tadi? Segi banyak. Jadi misalkan ini adalah 5 segi 4. N-nya adalah 4 tambah 1 jadi 5. Kita hitung ada berapa sih? Benar nggak sih ada 5? Kita hitung. Bagian alasnya itu 1. Kemudian dari sini 1, ini 2, ini 3. Kemudian sebelah sini 4 dan 8. Dari D ke C. Jadi 5. Kemudian ada rusuk. Kunci rusuknya itu 2N. 2 dikali, sekarang ini segi 4. Jadi 2 dikali 4. Kemudian 8. Benar nggak sih rusuknya itu ada 8? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan di sini T ke D, 8. Kemudian ada titik sudut. Nah, titik sudut ini sama dengan bidang, itu N plus 1. Kemudian ada diagonal bidang, yaitu dengan 1/2N ditambah N min 3. Kemudian misalnya itu diagonal ruang. Limas ini mempunyai diagonal ruang enggak? Enggak, karena tidak bisa memotong pada ruangan. Kemudian ada bidang diagonal. Di diagonal ruangnya ada 0. Bidang diagonal. Nah, bidang diagonal itu sama dengan diagonal bidang, yaitu 1/2 N ditambah N min 3. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya itu mencari luas dan volume seperti biasa. Untuk mencari luas permukaan limas itu apa? Luas alas ditambah jumlah sisi tegak. Kita lihat alasnya itu berbentuk apa? Berbentuk persegi. Jadi mencari luas sisi apa? Sisi kali sisi tambah jumlah tegak, jumlah sisi tegak. Nah, kita misalkan ini bangunan ini dibuka, maka akan berbentuk seperti ini. Nah, ini adalah sisi tegaknya. Ada berapa coba jumlah sisi tegaknya? Ada 4. Sisi tegaknya itu berbentuk apa? Berbentuk segi 3. Jadi sama dengan sisi kali sisi tambah 4 kali segitiga ini. Cara mencari luasnya apa? Setengah kali A kali T. Nah, ini adalah cara mencari luas permukaan. Kemudian untuk mencari volume, yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Ini gampang kan? Biasa luas alasnya itu kita lihat si limas ini alasnya berbentuk apa? Karena ini berbentuk persegi, maka luas alasnya itu sisi kali sisi. Ini tingginya, tinggi limas. Nah, ini mencari volume. Agar kalian lebih paham, kita langsung saja ke contoh. Limas ini mempunyai rusuk, panjang rusuk 10 dan tinggi limas adalah 15.
ditanyakannya itu seperti biasa mencari luas dan volume. Untuk mencari luas permukaan, rumusnya apa? Luas alas sisi kali sisi ditambah 4. Sisi tegaknya berbentuk segitiga. Setengah kali 10 dikali 10. 4. Berapa alasnya? Itu 10 dan tingginya adalah 15. 10 kali 10 100 ditambah 4. Nah, kita hitung dulu. 10 kali 15 jadi 150. 150 dibagi 2 berapa? 75. 100 ditambah 4 dikali 75 berapa? 300. Jadi 100 ditambah 300 jadi 400 cm persegi. Ini luas permukaannya. Gimana volume? Rumus volume 1/3 kali luas alas dikali tinggi. 1/3 kali luas alas. Ini alasnya berbentuk persegi jadi sisi kali sisi. Ini tinggi. 1/3. S-nya apa? Tusuknya 10 kali 10. Ininya 15. 1/3 dikali 100 dikali 15. 100 kali 15. Jadi 1500. Dibagi 3. Ingat 15 bagi 3 berapa? Jadi 5. Jadi 500 cm. Nah, ini adalah cara mencari limas. Nah, untuk pemilihan ini kalian ibu akan kasih lembar pekerjaan, kalian buat diskusi ya, kalian buat kelompok kemudian berdiskusi. Ini silahkan bagikan. Ibu kasih waktu 15 menit. Oke, gimana? Udah semuanya? Belum? Begitu? Ada yang udah nomor 2? Oke, kelompok yang B yang ini. Maju ya. Oke, ini jawaban dari kelompok B. Gimana? Sama semua? Nah, betul ya. Jadi panjang tusuk kubusnya itu adalah 5 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah luas karton. Jadi berapa sih yang dibutuhkan untuk membuat satu buah bidang ruang kubus itu? Satu buah bangun ruang kubus itu? Nah, kita cari dengan S pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Kemudian 5 dikali 5 dikali 5 jadi 125 cm. Nah, untuk soal yang selanjutnya kita lihatkan saja ya sebagai tugas tambahan kalian di rumah. Nah, sebelum kita menutup materi pertemuan hari ini, kita simpulkan dulu ya mengenai bangun ruang sisi datar. Nah, bangun ruang sisi datar itu ada apa saja tadi? Ada kubus, kemudian ada balok, ada prisma, dan ada limas. Nah, semua bangun ruang sisi datar ini memiliki bidang atau sisi, kemudian juga memiliki apa? Rusuk, kemudian titik sudut, diagonal bidang, kemudian diagonal ruang, kemudian ada bidang diagonal. Nah, limas ini tidak memiliki diagonal ruang. Seperti itu. Paham? Jadi materi hari ini mengenai bangun ruang sisi datar telah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.